Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu dekat itu sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang keberadaan diriku, maka katakanlah kepadanya bahwa diriku itu sangat dekat. Dekatnya seberapa? Dijelaskan lagi dalam surah Qaf. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami sangat dekat atau lebih dekat kepada mereka daripada urat lehernya. Jadi kalau di Al-Baqarah hanya dikatakan dekat, maka di surat berikut ini dikatakan lebih dekat daripada urat leher. Padahal urat leher itu ada dalam diri kita. Di ayat yang lain lagi lebih jelas dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. Hal ini harus kita jadikan keyakinan. Mulai dari yakin tingkat ilmu yakin, kemudian naik ke ainul yakin, sampai puncaknya hakul yakin. Bahwa Allah itu dekat. Itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Maka ketika ada orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu ada di arsy, tentu saja keyakinan seperti ini tidak bisa dibenarkan. Karena kalau Allah itu ada di arsy berarti sangat jauh dengan kita. Lalu bagaimana dengan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Bahwa Allah itu zat yang maha rahman bersemayam di atas arsy. Maka istawa di situ harus dimaknai menguasai, bukan bersemayam atau nongkrong, itu bukan, tapi menguasai arsy. Karena kalau Allah ada di arsy sana berarti sangat jauh dengan kita, sehingga bertentangan dengan 3 ayat yang baru saya bacakan tadi. Yang kedua, ada orang beranggapan bahwa Allah itu di langit dengan dalil kalau orang berdoa pasti menengadahkan tangannya ke langit. Nah, ini juga perlu diketahui bahwa langit itu adalah kiblatnya orang berdoa. Jadi adab orang berdoa itu menghadapkan telapak tangannya ke langit. Itu adab. Jadi langit itu kiblatnya orang berdoa, sebagaimana Ka'bah itu kiblatnya orang sholat. Tapi bukan berarti Allah ada di langit atau Allah ada di Ka'bah. Karena kalau Allah ada di Ka'bah berarti Allah sangat kecil. Kalau Allah ada di langit berarti Allah jauh dari manusia. Padahal tadi di ayat dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan dia Allah itu lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Jadi sekali lagi Allah itu sangat dekat.
Kemudian Syekh Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Arabi Al-Hatami mengatakan, ini sesuai dengan yang dirasakannya. Man syahidal khalqala fi'lalahum faqad faza. Barang siapa yang menyaksikan makhluk bahwa hakikatnya makhluk itu tidak memiliki perbuatan, maka sungguh orang itu telah beruntung. Mengapa kok beruntung? Karena dia telah memiliki akidah yang benar. Karena memang hakikatnya manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian, serta yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Di apa yang dilakukan oleh manusia itu yang menciptakan juga Allah. Maka hakikatnya manusia itu tidak bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Dia hanya menggunakan ciptaan Allah. Di ayat lain lagi Allah berfirman, "Wa ma romaita id romaita, walakinnallaha roma." Dan tidaklah kalian melempar ketika kalian melempar, tapi sungguhnya Allah lah yang telah melempar. Jadi ketika seorang melemparkan batu, lahiriahnya memang manusia yang melemparkan batu, tapi hakikatnya yang melemparkan adalah Allah. Di ngomong masalah hakikat ini, bukan ngomong masalah syariat. Jadi Allah yang menciptakan kemampuan, sedangkan manusia yang menggunakan kemampuan. Nah, saat manusia menggunakan kemampuan yang Allah ciptakan itulah nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jika kemampuannya dipakai untuk berbuat kebaikan, maka Allah memberikan balasan surga. Sebaliknya, jika kemampuan yang Allah berikan kepadanya dipakai untuk berbuat dosa dan sampai mati tidak mendapatkan ampunan, tentu dia balasannya adalah siksa di neraka. Jadi manusia dimintai pertanggungjawaban dalam rangka menggunakan ciptaan Allah yang diberikan kepadanya. Kemudian waman syahidahum la hayatalahum faqad jaza. Dan barang siapa yang menyaksikan manusia atau makhluk bahwa hakikatnya makhluk itu tidak hidup, maka boleh keyakinan seperti itu. Artinya bahwa hakikatnya yang hidup itu cuma Allah. Ya, yang hidup itu cuma Allah. Kalau toh makhluk termasuk manusia tampak hidup, itu karena dihidupkan oleh Allah, bukan hidup dengan sendirinya. Karena dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah itu zat yang menciptakan mati dan hidup. Di mati dan hidup itu yang menciptakan Allah, bukan manusia, bukan makhluk. Maka kalau toh makhluk itu hidup karena diberikan kehidupan oleh Allah. Makhluknya sendiri nggak bisa hidup tanpa dihidupkan oleh Allah. Wa man syahidahum ainal adami faqad wasala. Kemudian yang ketiga kata Syekh Muhyiddin, barang siapa yang menyaksikan makhluk dengan penglihatan ketiadaan, maka sungguh orang itu telah sampai kepada Allah. Artinya ketika seseorang telah memandang dengan penglihatan bahwa manusia itu hakikatnya tidak ada, makhluk itu hakikatnya tidak ada, yang ada hanya Allah, berarti dia telah sampai kepada Allah. Karena sifat wujud itu adalah sifat nafsiyahnya Allah dalam kajian ilmu tauhid. Sifat ada itu sifat khususiyah, sifat nafsiyahnya Allah. Yang ada itu hakikatnya cuma Allah. Selain Allah itu tidak ada. Kalau toh tampak ada, itu karena diadakan. Yang ada dengan sendirinya itu hanya Allah. Karena kalau manusia atau makhluk dikatakan ada, kemudian Allah juga ada, berarti ada sifat Allah yang disamai oleh makhluknya. Sama-sama ada. Allah wujud, makhluknya juga wujud. Berarti sifat Allah ada yang menyamai itu tidak mungkin. Bertentangan dengan banyak ayat dalam Al-Quran. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Itu kan semuanya menunjukkan bahwa Allah tidak ada yang menyerupai. Maka wujud Allah, keberadaan Allah juga tidak ada yang menyamai. Jadi kalau Allah wujud berarti selain Allah ada.
Ya, hakikatnya seperti itu. Kalau kau tampak ada, itu karena diadakan oleh Allah, bukan ada dengan sendirinya. Yang ada selama-lamanya hanya Allah. Kalau selain Allah itu keberadaannya ada batasnya. Karena tadinya tidak ada, kemudian Allah adakan, suatu saat oleh Allah akan dikembalikan menjadi tidak ada. Yang ada terus dan ada selamanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa idza taqarrara, kemudian jika sudah mantap apa infiradul haqqi, menyendirikan Allah bil wujudi dengan sifat wujud, artinya kita yakin mantap yang wujud itu cuma Allah, selain Allah tidak ada, la maujuda illallah. Fala tata'adda, maka janganlah melampaui atau melewati apa himmatuka, cita-citamu ila ghairihi, pada selain Allah. Kalau kalian sudah mantap yakin, tidak hanya ilmu yakin tapi sampai ainul yakin, bahkan hakul yakin, yang wujud cuma Allah, maka cita-citamu jangan kau gantungkan kepada selain Allah. Cita-citamu harus hanya kau gantungkan, kau sandarkan kepada Allah. Idhuwa mafkudun, karena selain Allah itu tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa apa-apa. Maka kalau kemudian kita berharap pada suatu selain Allah, pasti kita akan kecewa. Wa ila zalika, dan pada yang demikian itu asyara bi qaulihi, musannif si pengarang kitab ini telah berisyarah dengan nasihatnya di awalil babir rabi'i, dalam awal bab keempat. Wa qala radhiyallahu anhu, dan Syekh Ibnu Athaillah telah berkata, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi, fal karimu la tatakhatahu amalu. La tata'adda, janganlah melewati apa niyatu himmatika, niat cita-citamu jangan sampai melewati ila ghairihi, pada selain Allah. Jadi tidak boleh melewatin Allah, berarti harus berhenti di Allah saja. Maksudnya begitu. Jangan melewati pada selain Allah, berarti harus berhenti di Allah, tidak boleh melewati. Fal karimu, maka Allah yang maha pemurah itu la tatakhotohu, tidak akan terlewati, nah, al amalu, oleh harapan. Jadi kalau seseorang berharap kepada selain Allah, siap-siaplah untuk kecewa, karena yang bisa memenuhi harapan itu hanya Allah. Makanya dalam surah Al-Fatihah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Jangan minta tolong kepada selain Allah, jangan menyandarkan kita kepada selain Allah, karena yang bisa mengabulkan cita-citamu, keinginanmu itu hanya Allah. Idza ta'allaqat, bila tergantung apa himmatuka, cita-citamu, ayyuhal muridu, wahai murid, tergantung bisain, dengan sesuatu, turitu, yang kalian menginginkan, tahsilahu, untuk mendapatkannya, faraddaha, maka kembalikanlah keinginanmu itu ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita punya cita-cita ingin mendapatkan sesuatu selain Allah, maka harus ditarik kembali untuk kemudian diserahkan kepada Allah. Ya. Wala tata'allaqu, dan janganlah kalian bergantung bisain, dengan sesuatu siwahu, selain Allah. Jadi jangan bergantung pada selain Allah, karena yang bisa mengabulkan permintaanmu, yang bisa menuruti cita-citamu itu hanya Allah. Termasuk kita tidak boleh bergantung kepada ikhtiar. Ya, walaupun secara syariat kita diwajibkan ikhtiar, tapi ikhtiar itu juga tidak sampai merubah keputusannya Allah. Ya. Jadi tetap aja hakikatnya, ya, yang mengabulkan permintaan, yang mengabulkan keinginan itu hanya Allah. Tapi syariatnya kita juga harus berikhtiar. Li'annahu subhanahu, karena sungguhnya Allah yang maha suci itu karimun, maha pemurah, alat dawami, selama-lamanya.
Ya Allah itu selama-lamanya maha pemurah, maha mulia. Wa na'imuhu sahaun ala maril layali wal ayam. Sedangkan nikmatnya akan terus mengalir sepanjang siang dan malam. Tidak pernah berhenti Allah mencurahkan karunia-Nya. Maka jangan berharap kepada selain Allah. Berharaplah hanya kepada Allah yang karunia-Nya tidak akan berhenti sepanjang masa. Fal karimu, maka Allah zat yang maha pemurah itu la tatakhotohu, tidak akan terlampaui al-amalu oleh angan-angan. Jadi angan-angan seseorang, cita-cita seseorang, harapan seseorang tidak akan melampaui Allah. Harus berhenti di Allah. Ya, kalau kepingin berhasil harus berhenti di Allah. Kalau berharap pada selain Allah, siap-siaplah untuk kecewa. Wahwa, dan dia Allah itu yuhibbu, suka. Ayus ala jika dimintai. Ya Allah itu maha pemurah. Dia suka kalau hambanya itu meminta. Ini Allah ya. Kalau dimintain kan sering tidak suka. Tapi kalau Allah karena saking maha pemurahnya justru senang kalau sering dimintai. Fayajibu su'ala, dan setiap ada orang yang minta, maka Allah pasti akan menjawab permintaannya. Itu pasti. Ya, ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kepadaku, maka aku pasti akan memberi apa yang kau minta. Cuma kapan aku memberi, ya terserah aku. Aku beri sekarang, nanti, atau aku ganti, atau aku beri pada saat yang tepat, atau bahkan aku jadikan simpanan nanti di akhirat, itu terserah Allah. Ya, terserah aku, maksudnya terserah aku di situ adalah akunya Allah. Ya. Jadi kita ketika memohon kepada Allah, ketika berdoa itu harus berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Yakinlah bahwa doa kita itu pasti diijabah oleh Allah. Cuma ijabahnya, ya, itu ada yang spontan, ada yang ditunda, ada yang baru nanti diberikan kepada anaknya, bisa jadi nanti diberikan lagi kepada cucunya. Kalau sampai dia, anaknya, cucunya nggak dapat, bisa jadi nanti diberikan di akhirat. Yang jelas Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi kalau Allah janji menjawab doa kita itu pasti, ya, pasti akan dipenuhi. Nah, soal kapannya terserah Allah kapan memenuhi janjinya. Kadang-kadang Allah juga akan memberikan apa yang kita minta itu dengan syarat. Nah, kalau kita belum memenuhi syarat, ya belum dikasih. Nah, jadi Allah itu senang kalau hambanya minta, senang dimintai, dan pasti memberi apa yang diminta. Wa qad qalu, dan sungguh para ulama telah berkata fi tafsiri ismihi ta'ala, dalam menafsirkan asma Allah Ta'ala Al-Karim, yaitu sifat Al-Karim yang dimaknai maha mulia atau maha pemurah. Itu tafsirnya bagaimana? Walladzi dia Allah zat idza su'ila a'ta. Jadi yang dimaksud dengan Allah Al-Karim itu adalah Allah itu zat yang kalau diminta pasti memberi. Ya, kalau diminta pasti memberi. Jangankan diminta, kadang-kadang tidak usah diminta aja kita diberi. Dan itu banyak bukti. Kita dulu itu tidak pernah minta hidung, tidak pernah minta mata, tidak pernah minta telinga. Begitu kita lahir sudah dikasih semua. Padahal orang tua kita juga tidak pernah minta. Itu maha pemurahnya Allah. Nah, kalau yang tidak kita minta aja Allah kasih, apalagi yang kita minta pasti dikasih. Wala yubali kam aqta, dan Allah itu juga tidak peduli berapa dia harus memberi. Jadi kalau memberi itu tidak pakai hitung-hitungan, ya, sesukanya, gitu. Seberapa aja mau kasihkan. Beda kalau kita kadang ketika memberikan masih hitung-hitungan. Ya. Tapi kalau Allah memberikannya dengan tidak hitung-hitungan, karena memang Allah juga tidak mengharapkan imbalan. Wala liman aqta, dan Allah juga tidak peduli kepada siapa Allah memberi. Kalau memang Allah ingin memberi, siapa saja pasti diberi. Ya, tidak peduli siapa dia. Kalau Allah ingin beri, diberi. Walaupun dia seorang penjahat,
Orang kafir yang setiap saat memusuhi, tetap Allah kasih. Itu sifat rahmannya Allah. Ya. Sifat rahmannya Allah itu Allah Maha Pengasih, tak pilih kasih. Yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang maksiat, semuanya diberi nikmat oleh Allah di dunia ini. Tapi nanti di akhirat Ar-Rahim. Allah hanya penyayang kepada yang beriman dan beramal soleh. Orang kafir di akhirat sudah nggak dapat apa-apa. Tapi saat ini di dunia siapapun orangnya, apakah kafir, mukmin, taat, maksiat, termasuk yang setiap saat memusuhi Allah saja, setiap hari masih diberi nikmat. Yang nggak percaya sama Allah aja juga oleh Allah tetap dikasih nikmat. Itu Maha Pemurahnya Allah seperti itu. Nah kalau kita sudah tahu Allah seperti itu kok masih minta sama yang lain, itu berarti kan bodoh banget. Allah itu Maha Pemurah, semuanya punya. Kalau diminta pasti ngasih, ya ngasihnya nggak pakai hitung-hitungan. Ya kok kita malah minta kepada yang lain. Berarti itu kebodohan kita. Wa idza rufi'at hajatun ila ghairihi la yardha. Maka Allah itu kalau ada orang yang mengajukan kebutuhannya kepada selain Allah, Allah nggak ridho. Ya. Kalau kita mengajukan hajat, mengajukan proposal kepada selain Allah, Allah nggak ridho sama tindakan kita. Allah yang paling kaya, Allah yang paling pemurah, kok ini malah minta sama yang lain. Allah nggak ridho. Wa idza dafa'a, dan apabila si hambanya itu melakukan keliruan, Allah senang memaafkan. Wa idza ataba mastaqsa, dan apabila Allah memberi tidak ada batasnya. Nah, dan masih banyak sekali makna-makna dari sifat Al-Karim tadi. Fahadha min kamali karomihi, yang dengan ini adalah sebagian dari kemuliaan, kesempurnaan sifat pemurahnya Allah. Wa tamami ihsani, dan sempurnanya kebaikan Allah. Wa in'amihi, dan nikmat-nikmatnya Allah. Maka dari itu dikatakan dalam sebuah syair, kamalullahi akmalu kulli husnin. Sempurnanya Allah itu lebih sempurna daripada segala kebaikan. Walillahil kamalu wala mamari. Jadi Allah telah memiliki kesempurnaan yang tiada kekurangannya. Wa hubbullahi asrafu kulli unsin, dan mencintai Allah itu lebih mulia segala kesenangan. Fala tangsa takhalluqa bil waqari, maka dari itu janganlah lupa hendaknya kalian selalu berakhlak kepada Allah dengan akhlak yang tenang, ya, mantap, tidak buru-buru, tidak gelisah, tidak khawatir. Wa dzikrullahi marhamu kulli jurhin, dan ingat kepada Allah itu adalah obat segala sakit. Wa anfa'u, dan lebih bermanfaat min zulalil awati, jadi dari segala obat yang lainnya. Orang yang beriman ketika sakit hatinya, sedih dan seterusnya, ngadu kepada Allah, maka sakitnya akan sembuh. Wala maujuda illallah haqqan, dan tidak ada yang wujud kecuali Allah secara benar. Fata'an ka ta'alluqa bil bisari, maka itu tinggalkanlah ketergantunganmu kepada selain Allah. Wa idza alimta, dan jika kalian sudah mengetahui karomahu, kemurahan Allah, wa jawadahu, dan maha pemurahnya Allah, wa kamalahu, dan kesempurnaan Allah, wa ihsanu, dan kebaikan Allah, fala tarfa, maka janganlah kau mengangkat ila ghairihi, pada sesuatu, pada selain Allah, mahwa muriduhu, padahal semuanya itu Allah yang menghendaki alaika kepadamu. Jadi kalau kalian sudah mengetahui bahwa yang maha pemurah, yang bisa memenuhi segala hajat itu hanya Allah, maka janganlah sekali-kali kau meminta kepada selain Allah. Allah enggak ridho kalau ada manusia minta kepada selain Allah. Ini hakikat ya. Kalau syariatnya tetap sama manusia saling tolong menolong, ya, tetap. Tapi hakikatnya pertolongan yang diberikan oleh manusia itu juga bagian dari pertolongan Allah. Karena caranya Allah nolong kepada hambanya itu ada yang langsung, Allah sendiri yang nolong, tapi ada juga Allah mengutus hambanya untuk menolong kita. Banyak kisah-kisah seperti itu. Ada orang
berjanji dalam hatinya dia tidak akan minta tolong kepada selain Allah. Ya. Dia ingin bukti apa benar hanya Allah itu yang bisa menolong. Nah, orang tadi ketika jalan dia terperosok ke dalam sumur. Nah, di pinggir jalan. Karena dia sudah bertekad tidak akan minta tolong sama orang, dia terperosok dalam sumur itu dia diam saja di situ. Nah, gak lama kemudian ada serombongan orang lewat. Begitu melihat ada lubang menganga di pinggir jalan, diuruk itu lubang. Ya, dia yang di dalam itu nggak teriak, diam saja. Itu bukannya ditolong, malah lubang menganga di pinggir jalan itu oleh orang yang baru lewat ini diuruk. Nah, setelah diuruk, ditinggal pergi. Nah, orang yang di dalam lubang tadi itu, dia memohon kepada Allah. Akhirnya Allah mengutus makhluknya seekor harimau untuk menggali sumur tadi itu sampai kemudian dia menolong orang yang ada di dalamnya. Jadi Allah itu bisa menolong secara langsung, bisa juga menolong melalui makhluknya. Tapi hakikatnya yang memberikan pertolongan adalah Allah. Dan nanti adabnya secara syariat kepada manusia kita ucapkan terima kasih, kepada Allah kita bersyukur. Karena kalau orang hanya berakhlak dengan hakikat, itu nanti juga akan tercela. Nggak mau terima kasih sama orang. Ya, padahal kalau kita nggak mau terima kasih sama orang, itu juga dicela di dalam hadis. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia berarti juga tidak pandai terima kasih kepada Allah. Gitu. Jadi memang hakikatnya yang menolong Allah, tapi Allah kadang menolongnya lewat manusia atau lewat makhluk yang lain. Nah, jadi ketika kita minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Jangan minta tolong kepada yang lainnya. La tarfa'anna, janganlah sekali-kali kau mengajukan ila ghairihi kepada selain Allah hajatan kebutuhan. Huwa dia Allah itu muriduha, yang akan memenuhi hajat alaika kepadamu. Jangan sekali-kali kamu meminta sesuatu kepada selain Allah. Karena yang bisa memenuhi permintaanmu itu hanya Allah. Qad alimta, sungguh kalian telah tahu annama siwal haqqi, sesungguhnya suatu selain Allah itu khayalun adalah hanya sekedar khayalan. Wahmiyun hanya sekedar imajinasi. La haqiqata, tidak ada hakikat liwujudi pada wujudnya. Di awal sudah dibahas bahwa hakikatnya selain Allah itu tidak ada. Hanya khayalan, hanya imajinasi, tidak ada hakikatnya. Yang ada hakikatnya itu ya cuma Allah. Fa idza anzalallahu bika hajatan, maka tatkala Allah menurunkan kepada kalian satu hajat, kafaqatin seperti kalian oleh Allah dijadikan orang miskin, melarat, au sidatin orang yang mendapatkan kesulitan, au ghairi dzalika atau yang lain-lainnya minal awaridi dari berbagai macam persoalan hidup di dunia, fa anzilha billah, maka serahkanlah semuanya itu kepada Allah. Ya, kalau kalian sakit, serahkanlah sakitmu kepada Allah, karena yang bisa menyembuhkan sakitmu juga Allah. Itu hati kita seperti itu, Pak. Tapi syariatnya ya tetap berobat. Ketika kalian fakir, serahkanlah kefakiranmu kepada Allah, karena yang bisa menghilangkan kefakiranmu itu juga hanya Allah. Itu adab batinnya. Adapun adab lahirnya ya ikhtiar. Begitu seterusnya. Waj'alha tahta masyiatillah, dan jadikanlah semua hajat-hajatmu itu di bawah kehendak Allah. Terjadi atau tidak terjadi semuanya berdasarkan kehendak Allah. Waqif anha fi dzikrillah, sementara yang harus kalian lakukan adalah sibuk berzikir kepada Allah. Jadi ketika kalian sakit, kemudian kalian zikir, saking khusyuknya zikir, sakitnya tidak terasa, hilang. Ketika kalian susah, kalian zikir kepada Allah, saking khusyuknya zikir, hilang dari susahnya. Begitu seterusnya. Ketika dia fakir, zikir kepada Allah, saking nikmatnya zikir, lupa dengan fakirnya. Walak
taltafitu dan janganlah kalian menoleh ilama kepada suatu silau selain Allah ta'alukan dengan bergantung. Ya, jangan sekali-kali kalian menoleh kepada selain Allah. Karena yang bisa melepaskan persoalanmu, yang bisa mengangkat hajatmu, keinginanmu itu hanya Allah. Nah, di dalam hadis dikatakan malam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ya Allah itu malah senang dimintai. Kalau ada orang nggak mau minta sama Allah, malah Allah nggak suka sama orang seperti itu. Kemudian Abu Ali At-Taqqa mengatakan min alamatil ma'rifati, sebagian tandanya orang yang telah mengenal Allah adalah Allah tas'ala hawaijaha. Dia tidak minta hajat-hajatmu kulaha semuanya illa minallahi kecuali dari Allah. Tandanya bahwa kalian itu sudah mengenal Allah, kalian tidak mengajukan hajatmu kecuali hanya kepada Allah. Qolat au jalat, baik hajat kecil maupun hajat besar. Di masalah-masalah besar atau masalah kecil semuanya mintanya kepada Allah. Ini yang dijadikan contoh ini Nabi Musa alaihissalam ini, ya. Misal Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah minta sesuatu yang sangat besar kepada Allah. Istaqo ila ru'yatihi. Dia sangat rindu ingin melihat Allah. Faqala, kemudian Nabi Musa berdoa, Rabbi arini angdur ilaik. Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku, aku ingin melihatmu. Kemudian oleh Allah dijawab, Nabi Musa disuruh melihat gunung. Ya, fa'in taqarra makanahu fasawfa tarani. Musa tuh lihat gunung. Kalau gunung itu masih tetap berada pada tempatnya, maka engkau akan melihatku. Tapi ternyata ketika Allah menampakkan keagungannya di gunung, gunung itu hancur, kemudian Nabi Musa pingsan. Ini permintaan Nabi Musa yang agung kepada Allah, ingin melihat. Jadi hajat yang besar diajukan kepada Allah. Nah, hajat yang kecil pun juga diajukan kepada Allah. Wahtaja yauman ila roghifin. Pada suatu hari Nabi Musa itu pengen mangan roti. Ya, pengen makan roti itu juga mintanya kepada Allah. Ya, minta roti kok mintanya kepada Allah, harus minta roti ya sama tukang roti gitu ya. Gitu. Nabi Musa itu memang unik ya. Jadi tidak hanya hal-hal yang besar dia minta sama Allah, minta roti itu juga mintanya ke Allah. Dalam Al-Quran ya, dikatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi Tuhanku, ini sesungguhnya aku lima anzalta terhadap apa yang kalian turunkan ilayya kepadaku min khairin berupa kebaikan, fakirun aku sangat butuh. Jadi yang dimaksud di situ ternyata Nabi Musa kepingin sepotong roti. Nanti mintanya kepada Allah. Jadi Nabi Musa yakin Allah mampu memenuhi hajat makhluknya, baik yang besar-besar maupun yang kecil-kecil, sampai minta roti aja mintanya kepada Allah. Itulah sekalian contoh-contoh hamba Allah yang telah mengenal Allah dengan yakin, seyakin-yakinnya. Dia tidak akan bergeser dari Allah, tidak akan menoleh kepada selain Allah. Maka dari itu mari kita berusaha. Terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, saat yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mintalah kepada Allah baik hajat dunia, hajat akhirat maupun hajat yang lebih besar daripada hajat akhirat, yaitu hajat ingin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la tajna iyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.